Bal yajibu alaina an nuqati'ahum. Bahkan wajib bagi kita untuk memboikot mereka dan memboikot produk-produk mereka. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hatta yataraja'u an safki dima'i ikhwanina al-muslimina fi hunak. Sehingga mereka itu bisa untuk tidak lagi membunuh atau menumpaskan darah saudara-saudara kita muslim yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini anak akan membahas tentang anjuran para ulama salafiyin seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Nasir ibn Abdurrahman Al-Barraq, kemudian juga ada Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, kemudian juga ada para ulama yang lainnya yang tergabung dalam Lajnah Ad-Daimah, kemudian para ulama lain yang enggak bisa kita sebutkan satu persatu seperti Syekh Shalih Al-Luhaidan dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka banyak sekali yang menganjurkan kita semua untuk memboikot produk-produk orang kafir yang memerangi umat Islam, bahkan sampai menumpaskan darah umat Islam dan bahkan sampai membunuh mereka, menghilangkan nyawa mereka. Naam. Di kondisi seperti itu kita dianjurkan untuk memboikot produk-produk mereka, yang mana itu bukan termasuk daruriyat, suatu hal kepentingan yang mendesak untuk kita beli. Kalau mendesak nggak ada masalah, tapi kalau sampai itu cuman kamaliyat, sekedar pelengkap saja, maka kalau bisa tidak perlu beli dan kita bisa nyari istilahnya opsi yang lain, beli barang tersebut dari dengan barang yang sama dari kepada kaum muslimin. Jadi seperti itu. Taib. Anda nggak akan panjang lebar. Di sini yang pertama fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah yang ada dalam silsilah Al-Huda wan Nur kaset yang ke-190. Antum perhatikan ketika itu kondisi antara Bulgaria dengan umat Islam. Masya Allah. Ini kasusnya Bulgaria tidak seperti kasus Israel zaman kita saat ini yang menumpaskan banyak sekali darah dan juga menghilangkan nyawa kaum muslimin. Masya Allah. Bahkan yang sudah meninggal sudah nggak terhitung lagi. Yang mana Bulgaria saja kasusnya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwasanya kita wajib untuk memboikot. Ucapan beliau wajib untuk memboikot daging yang mereka kirim ke Daulah Islamiyah. Apa jawaban Syekh Al-Albani rahimahullah? Perhatikan di sini. Falau kana al-Bulghariyun yadhbahuna hadhihi adh-dhaba'ih allati nastawriduha minhum dhabahan syar'iyyatan haqiqatan. Kalau seandainya orang-orang Bulgaria, mereka menyembelih sesembelihan itu dengan allati nastawriduha, yang mana daging tersebut kita impor dari mereka, mereka sembelih dengan cara yang syar'i secara hakiki. Jadi memang mereka itu secara bukan disetrum listrik, bukan dipukul dan sebagainya, memang disembelih. Walaupun disembelih dengan cara yang syar'i, apa kata beliau? Ana aqulu la yajuzu lana an nasawridaha minhum. Maka aku katakan tidak boleh kita mengimpor daging mereka, enggak boleh, jangan, kata beliau. Bal yajibu alaina an nuqati'ahum. Bahkan wajib bagi kita untuk memboikot mereka dan memboikot produk-produk mereka. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hatta yataraja'u an safki dima'i ikhwanina al-muslimina fi hunak. Sehingga mereka itu bisa untuk tidak lagi membunuh atau menumpaskan darah saudara-saudara kita muslim yang ada di sana. Fa subhanallah, kata beliau. Maka maha suci Allah SWT, ma tasyurul ukhuwah allati wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kal jasadil wahid. Maha suci Allah, kondisi ukhuwah Islamiyah kita ini saat ini sudah mati, yang mana Nabi SAW sebutkan itu seperti satu tubuh. Apa kata beliau? Kata Nabi kita Muhammad, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Permisalan kondisi seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu jasad. Kalau seandainya ada salah satu yang sakit, maka yang lain juga akan sakit. Kita sakit gigi, maka kepala kita yang pening. Naam, sahih. Jadi seperti itu. Apa kata beliau? Masya Allah. Idza lam ya'udil muslimuna yuhissuna bi alami ikhwanihim. Maka kondisi saat ini orang Islam itu tidak seperti dahulunya. Mereka merasakan bagaimana sakitnya dan penderitaan yang ada pada saudara-saudara kita muslim yang di Bulgaria, kata beliau.
Fanqata'ati silatul islamiyah bainahum. Akhirnya hubungan Islam itu terputus di antara kaum muslimin. Walidzalika hammuhum su'al hal yajuzu aklu lahmil bulghari, yang menjadi pikiran mereka cuman boleh enggak ini makan daging yang diimpor dari Bulgaria. Maka aku katakan, laka ya akhi anta arafta anna al-Bulghar yadhbahuna al-muslimina hunak. Engkau sudah tahu wahai fulan bahwasanya yang namanya Bulgaria itu mereka membunuh kaum muslimin di sana, mereka nyembelih. Gimana engkau masih mau nanyakan bolehkah kita itu makan sesembelihan mereka? Yang mereka sembelih itu kaum muslimin bahkan. Masya Allah. Wala farqa baina muslimin arabiyyin wa muslimin turkiyyin wa muslimin afghani ila akhirih. Tidak ada bedanya antara muslim orang Saudi, atau muslim orang-orang Arab, ataupun muslim orang Turki, ataupun muslim orang Afghanistan. Enggak ada bedanya, kata beliau. Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata beliau? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Mau orang Arab di Filistin, mau orang Arab di Yaman, semua saudara kita. Kapan ditumpaskan darah mereka oleh orang-orang kafir, maka kita harus bergerak untuk apa? Memboikot barang-barang mereka. Naam. Kemudian juga Masya Allah, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan dalam Tasjilat Al-Mutafarriqah kaset yang ke-45, disebutkan Syekhi, wahai Syekhu, ini beliau ditanya oleh murid beliau, binisbati liqadiyati muqata'ati luhum al-Bulghariyah, tentang masalah kasus pemboikotan daging Bulgaria, ala i'tibar annaha daulatun tufattiku bil muslimin, bahwasanya Bulgaria ini istilah negara yang menindas kaum muslimin. Hal adhunnu syekh yata'adda ila al-malbusat wa ila kulli ma tuntijuhu. Apakah semua itu kita boikot bukan cuma dagingnya saja, bahkan sampai apa yang mereka produk seperti pakaian-pakaian? Dan apakah ini juga berlaku kepada pemboikotan barang-barang Rusia? Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? Taba'an. Tentu. Masya Allah. Boikot juga. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin juga sama, Masya Allah. Jangan dikira kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya, ini fatwa yang kedua Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sampai mengatakan jangan kita kira bahwasanya pemboikotan barang produk-produk orang Yahudi ataupun produk-produk negara kafir yang memusuhi umat Islam dan bahkan sampai menumpaskan darah umat Islam itu enggak bermanfaat. Apa kata beliau? Masya Allah, lau annal muslimin attakhadhu silahal muqata'ah lidwalil kafirah, seandainya kaum muslimin itu menjadikan senjata pemboikotan untuk melawan orang-orang kafir, negara-negara kafir, faltadhunnuna anna dual kafirah takhda' aw la takhda'. Kira-kira kalau kita memboikot mereka, apakah nanti lama-kelamaan negara kafir akan tunduk? Apa kata beliau? Takhda' rughman ala unufiha, pasti mereka akhirnya menyerah juga. Naam, siapa yang membiayain mereka nanti? Siapa yang membiayain pekerja-pekerjanya? Naam, soy. Lah enggak jauh-jauh kok kalau seandainya ada produk orang-orang Yahudi di negara kita diboikot, akhirnya banyak pemecatan karena memang seperti itu. Jadi memang ngaruh di negara kafir juga ngaruh. Mereka banyak pengurangan apa? Karyawan, Masya Allah. Jadi jangan dikira nggak ngaruh. Itu fatwa kedua. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan ara annahu yajib. Aku mengira bahwasanya itu hukumnya wajib, muqata'ah. Untuk apa? Untuk memboikot barang-barang mereka. Masya Allah. Yang ketiga, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, beliau mengatakan dalam Mausu'ah Al-Fatawa Al-Filistiniyah halaman yang ke-234. Disebutkan di situ, beliau tanya, mal hukmu syar'iyyu fi nusratil muslimina fi Ghazzah wa suwaruha. Apa hukum syar'i kita membantu kaum muslimin di Gaza dan juga bagaimana gambaran yang tepat untuk menolong kaum muslimin di Gaza? Apa kata beliau? Masya Allah, di akhir fatwa beliau mengatakan wa min wasailin nusrah aidan, dan termasuk cara kita menolong kaum muslimin yang ada di Gaza, kata beliau, muqata'atul adu wa a'wanihi iktisadiyan. Kita memboikot musuh kita dan juga memboikot orang-orang yang membantu musuh kita secara ekonomi. Produk-produk mereka kita boikot. Apa kata beliau di sini? Fa inna dzalika min aqwa wasailid dhaghti fi hadzal asr. Ini adalah cara yang paling kuat untuk menekan mereka. Tasdiran aw istiradan. Baik kita itu ekspor, kita enggak ekspor ke mereka, ataupun impor, kita enggak impor dari mereka. Kama fa'ala Thumamah bin Uthal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Thumamah, yang mana beliau memboikot orang-orang Quraisy untuk tidak mengirimkan, Masya Allah, gandum Yamamah ke orang-orang Mekah, Masya Allah. Dan akhirnya nyerah juga.
Dan ini terbukti bahwasanya memang muqata'ah, pemboikotan itu bermanfaat dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, antum lihatlah fatwanya Lajnah Daimah yang ada di antum kalau cek kitab Majmu' Fatawa Lajnah Daimah itu akan jumpai tentang masalah pemboikotan barang-barang mereka. Bahkan beliau mengatakan kalau seandainya kita tidak membeli dari kalangan kaum muslimin dan malah memilih barang ataupun barang orang kafir tanpa ada sebab, maka hukumnya haram. Ini kata fatwanya Lajnah Daimah gitu loh, Masya Allah, komite fatwa di Saudi Arabia. Apa kata mereka, Masya Allah? Lakin idza kana udulul muslim an syira'i min akhihi al-muslim min ghairi sababin min ghishin wa raf'i as'arin wa rada'ati sil'atin ila mahabbati syira'i min kafir wa raghbati fi dhalika wa itharuhu 'ala al-muslim duna mubarririn fa hadha haram. Adapun seorang muslim dia tidak membeli barang dari kalangan kaum muslimin tanpa ada sebab yang dibenarkan. Apa kata beliau? Dan malah memilih untuk membeli barang dari orang-orang kafir, dan bahkan mendahulukan membeli barang orang kafir dibandingkan membeli barang dari orang muslim tanpa ada sebab. Apa kata beliau? Maka hukumnya haram kecuali ada sebab. Contohnya orang muslim ini curang dalam penimbangan, ya kita boleh membeli dari barang orang kafir. Atau yang kedua kata Lajnah di sini, atau harganya tinggi, maka boleh kita membeli kepada orang kafir yang harganya lebih murah. Atau semisal kualitas barangnya lebih bagus kualitas barang orang kafir, maka boleh kita membeli dari orang kafir tersebut. Tapi kalau tidak ada sebab itu, harga sama, kualitas sama, Masya Allah, tapi malah kita membeli kepada orang kafir tanpa ada sebab, maka kata Lajnah Daimah hukumnya haram. Hukumnya haram lima fihi min muwalatil kufar, karena hal tersebut menjadikan kita loyal kepada orang-orang kafir dan senang kepada mereka, wa mahabbatin lahum, dan kita cinta kepada mereka. Itu konsekuensinya. Kemudian Masya Allah Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid juga Masya Allah, dan bahkan beliau tidak mempermasalahkan orang yang memboikot produk-produk Yahudi, produk-produk orang kafir yang memerangi umat Islam. Antum coba lihat di sini, Masya Allah. Bahkan beliau mengatakan orang yang memboikot produk-produk orang Yahudi, nggak mau membeli dari mereka, insya Allah ma'jur, dikasih pahala. Disebutkan di sini oleh beliau Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, anna man qata'a bada'i al-kuffar al-muharibin wa qasada bidzalika idhara adami muwalatihim wa it'af iktisadihim fa huwa muthabun ma'jurun insyaallah. Sesungguhnya barang siapa yang dia itu memboikot produk-produk orang kafir al-muharibin yang memerangi umat Islam, maka apa? Fa huwa muthabun ma'jur, maka dia dikasih pahala oleh Allah SWT dan dikasih ganjaran insyaallah tabaraka wa taala ala hadzal qasdil hasan, atas tujuan yang mulia ini. Dia memang nggak mau, Masya Allah, untuk memberi barang orang-orang kafir karena dia memerangi umat Islam. Kalau tujuan dia seperti itu memang bagus, insya Allah dikasih pahala. Tapi Masya Allah, wa man ta'amala ma'ahum mutamasikan bil asal wa huwa jawazu ta'amul ma'al kufar la siman bi syar'i ma yahtaju ilaihi fala haraja alaihi insyaallah. Tapi kalau seandainya dia membeli barang orang kafir karena memang dia kebutuhan dan dia berhujah dengan hukum asal, bolehnya kita membeli barang orang-orang kafir, maka gimana kondisinya? Maka boleh kembali kepada hukum asal. Tapi di sini kita perlu tahu, wala yakunu dzalika qadhan fi asli al-wala' wal bara' fil Islam, dan hal tersebut tidak menjadikan dia itu tercorengi dalam masalah al-wala' dan bara'-nya. Jadi boleh-boleh. Contoh anak seperti ini. Anak butuh kepada es krim, dan es krim ini tidak ada yang jual kecuali toko itu, toko orang kafir. Boleh nggak kita beli? Boleh, silahkan. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau orang yang mau memboikot, maka dia dikasih pahala, Masya Allah. Naam, dia berpahala. Jadi jangan sampai kita mencela orang-orang yang berusaha untuk memboikot produk orang kafir. Sampai sini insya Allah jelas kok, bahwasanya kalau ada ikhwan-ikhwan kita yang mereka itu tidak mau membeli produk-produk orang kafir, jangan cela mereka, jangan hinakan mereka, karena dengan cara itulah yang mereka bisa lakukan untuk menolong kaum muslimin yang ada di Gaza. Saat ini kaum muslimin nggak bisa berangkat. Saat ini saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, mereka tidak bisa berangkat berjihad melawan orang-orang kafir Yahudi, nggak bisa, karena belum ada panggilan waliul amr. Terus apa yang mereka bisa lakukan? Pemboikotan. Itu yang mereka bisa lakukan. Jadi jangan halang-halangi mereka untuk berusaha menekan kaum kafir di sana. Biarkan mereka untuk memboikot, karena cara itu yang mereka bisa lakukan. Dan ini fatwa Syekh Al-Albani yang sudah kita sebutkan, maka belum mengatakan wajib. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kemudian Syekh Nasir Syekh Abdurrahman ibn Nasir Al-Barraq,
Kemudian Syekh Shalih Al-Luhaidan dan fatwa Lajnah Daimah juga ada, dan bahkan kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu ma'jur, mutsab, dikasih pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan halang-halangi mereka jadi sehingga untuk mereka memboikot produk orang Yahudi, dan juga mereka mau mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang ada di Gaza ataupun di Palestina. Jadi insyaallah fatwa-fatwa ini sudah cukup bagi kita, dan antum tidak perlu lagi ribut. Ya sudah, boikot saja produk orang kafir, apalagi fatwanya sudah banyak sekali. Selain fatwa ini banyak, antum cek saja sudah di kutub ataupun di fatwa-fatwa para ulama. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.